Maksudlah kamu kita diri dalam rangka mensucikan qalbika, hati kamu, minha, dari yang tiga ini, al-hasad, wal-riya, wal-ujub. Fa in qadarta 'alaiha fata'lam kayfiyat al-hadi min baqiyatiha min rub'il umrika. Seandainya kamu sanggup selamat dari tiga penyakit ini, kamu akan dapat mengetahui cara kamu selamat dari penyakit yang lainnya. Fa'in ajazta anha, tapi sebaliknya kalau kamu nggak bisa selamat dari yang tiga ini, fa'anta an ghairihi a'jazu, kamu juga pasti tidak sanggup untuk selamat dari penyakit yang lain. Jadi kalau kita bisa selamat dari penyakit yang tiga, al-hasad atau iri, ar-riya, ujubnya, dan ujub, untuk bangga dengan sendiri, nanti yang lain akan mudah. Tapi kalau kita nggak selamat dari yang tiga ini, ya yang lain susah. Nah, wala tarunanna, dan jangan sekali-kali kamu kira annaka taslamu, kamu selamat biniyatin sholihati, dengan niat yang baik, fi ta'allumil ilmi, dalam belajar suatu ilmu. Seandainya kita punya niat baik, mau ngaji, mau belajar, jangan anggap itu bisa selamat. Kapan? Wa fi qalbika syai'un minal hasadi wal riya'i wal ujub. Kalau di dalam hati kamu ada penyakit hasad, ada penyakit riya, ada penyakit ujub. Hasad itu bahasa Indonesia ya, apa maksudnya? Iri, dengki. Orang dapat suatu nikmat, nah dia nggak suka. Dia nggak suka. Pengen nikmat itu hilang dari orang lain. Itu dong. Nanti ada penjelasannya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun muhlikatun, ada tiga perkara yang dapat membinasakan. Ada tiga hal yang dapat membinasakan. Ada tiga penyakit yang dapat menghancurkan orang. Syuhun muta'un, penyakit pikir yang diikuti. Wa hawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang selalu diikuti. Wa i'jabul mar'i li nafsi, dan ujubnya orang terhadap diri sendiri, bangganya seorang dari diri sendiri. Ini penyakit ini dapat membinasakan orang, ilmunya, amalnya. Nah, masuk yang pertama, al-hasad, amal hasad. Adapun penyakit hasad, iri, dengki, fahuwa mutasya'ibun minasyuhhi. Hasad itu bersumber atau bercabang dari penyakit hati yang namanya syuh. Syuh itu bahasa Indonesianya kikir. Apa kikir? Pelit, tapi derajatnya lebih tinggi dari sekedar pelit. Ya bakhil itu pelit, tapi syuh itu atau syahid itu lebih tinggi derajatnya. Apa kata Ghazali? Fa innal bakhil, orang yang disebut bakhil, siapa itu? Huwallazi yabkhul bima fi yadihi ala ghairi. Orang yang bakhil itu bahasa saya orang yang pelit, dia enggak mau kasih buat orang lain. Itu pelit. Misalkan saya punya duit 10.000, ada orang minta
huwallazi yadhkuru bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala. Orang yang kikir adalah orang yang pelit dengan nikmat Allah, padahal nikmat Allah itu masih di perbendaharaan Allah. Artinya Allah punya kuasa untuk kasih ke orang lain, tapi dia gak mau Allah kasih buat dia. Kalau bakhil itu ada di saya dunia, tapi saya gak mau kasih ke orang itu, bakhil. Tapi kalau kikir, misalkan orang mau kasih ke dia, jangan dikasih. Kalau orang mau kasih, kata saya, jangan dikasih. Itu orang kikir. Gak mau orang dapat. Padahal yang ngasih bukan saya. Sampai kikir begitu. Lafi khaza'inihi, padahal sesuatu yang akan dikasih itu bukan dalam genggaman,